Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi ini kembali kita ketemu di ASC Channel, pembahasan tentang matematika mudah dan indah. Ya. Kali ini saya akan membahas tentang soal SBMPTN UTBK bab sistem persamaan linear dua variabel yang biasa disingkat dengan SPLDV. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita ingatkan lagi, kita kasih motivasi sedikit bahwa mengerjakan soal SBMPTN itu butuh kecepatan berpikir karena waktunya yang terbatas, butuh kecepatan mengerjakannya juga, jadi tidak berlama-lama, berarti dibutuhkan pengerjaan yang cukup ringkas, tapi bukan cara-cara cepat. Dibutuhkan logika yang kuat, karena soal SBMPTN itu ditujukan untuk tes, berarti yang diterima itu adalah mereka yang cerdas, atau setidaknya mereka yang rajin, ya, mereka yang rajin di dalam mempersiapkan diri, dan dibutuhkan ketelitian, karena soal SBM itu, terutama yang matematik, itu banyak yang soal-soal jebakan. Ya. Kalau tidak teliti bisa salah. Oleh karena itu, mari kita perbanyak untuk berdoa dan latihan mengerjakan soal SBMPTN. Latihannya sangat banyak, ya, beberapa tahun kita lakukan itu. Oke, coba saya perlihatkan soal nomor 1, soal SBMPTN tahun 2018. Ini matematika dasar, ya, kemampuan dasar. Jika A dan B memenuhi sistem persamaan, yang pertama ini 9 bagi A ditambah 2B plus 1 per A min 2B sama dengan 2. Persamaan yang kedua, 9 per A plus 2B min 2 dibagi A min 2B sama dengan min 1. Ditanya A dikurangi B kuadrat sama dengan berapa? Nah, kita dalam menyelesaikan soal ini bisa memisalkan P sama dengan 1 per A plus 2B. Kenapa dimisalkan? Agar nampak sederhana, ya, agar nampak sederhana. Kalau 1 per A plus 2B itu dimisalkan P, maka yang ini berarti menjadi 9P, ya. Karena di sini ada angka 9 nih. Ini menjadi 9P. Lalu berikutnya, Q sama dengan 1 min per A min 2B. Maka yang ini adalah Q. Maka persamaan yang pertama ini berubah menjadi 9P plus Q sama dengan 2. Yang kedua menjadi 9P min 2Q sama dengan min 1. Coba kita lihat ini hasilnya. 9P plus Q sama dengan 2, satunya 9P min 2Q sama dengan min 1. Kalau kedua persamaan ini dikurangkan, ya, dikurangkan ini, maka ini 9P dikurang 9P, 0, tidak ditulis nolnya di sini, ya, 0, Q min 2Q, min dengan min kan jadi plus. Q ditambah 2Q menjadi 3Q. Min dengan min jadi plus, maka 2 tambah 1 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh Q-nya 1. 1 kalau dimasukkan ke sini, ini 1, dipindah ke kiri menjadi 2 min 1. Sehingga 9P sama dengan 2 min 1 itu berarti 1. Berarti P-nya 1/9. Oke, ya. Ini P-nya 1/9.
Setelah itu dikembalikan pemisalan tadi. Kita tahu Q-nya sama dengan 1, berarti Q-nya ini tadi 1 per A-2B. Jadi Q saya ganti 1 per A-2B lagi kayak ini. Sama dengannya tetap, satunya tetap. Ini kalikan silang ke sana menjadi A-2B sama dengan 1. Saya beri nama persamaan 1. Yang ini P sama dengan 1/9 berarti B-nya diganti ini. 1 per A plus 2B. Ini. 1 per A plus 2B sama dengan 1/9. Berarti A plus 2B-nya sama dengan 9 ini. Saya beri nama persamaan 2. Kalau persamaan 1 ditambah persamaan 2, diperoleh ini. Kalau ditambah ini, A ditambah A sama dengan 2A ini. Terus min 2B ditambah 2B 0 ya. Makanya di sini tidak ada. Tidak ada B-nya. Karena min 2B ditambah 2B sama dengan 0. Sama dengannya tetap ini sama dengan 1 ditambah 9 sama dengan 10. 2A sama dengan 10 berarti A-nya 5. Kalau A-nya 5, masukkan ke sini boleh, masukkan ke situ juga boleh. Kalau masuk ke sini 5, pindah ke sana, 9 kurangi 5, 4, dibagi 2, 2. Berarti B-nya 2 ini. Maka yang ditanya adalah A min B kuadrat. A-nya 5, min B-nya 2 kuadrat. 5 kurangi 4 sama dengan 1. Itu berarti jawaban A. Ini bab yang tidak terlalu sulit, sehingga kalau ini keluar di SBMPTN targetnya harus betul ya. Kalian boleh salah apabila apa? Apabila soalnya itu memang harus salah, soalnya sulit sekali, baru boleh salah. Tapi kalau soal kayak gini wajib betul ya. Wajib betul. Karena apa? Sainganmu saat itu juga betul. Sainganmu saat itu juga betul. Oke, yang kedua, contoh kedua, saya ambil dari soal SBMPTN 2018. Diketahui sistem persamaan linear. X ditambah 2Y sama dengan A. Dan 2X min Y sama dengan 3. Jika A merupakan bilangan positif terkecil, sehingga persamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian bilangan bulat, X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0. Ini menunjukkan apa? X-nya bulat, Y-nya bulat. Berarti nggak boleh pecahan ya. Yang ditanya X plus Y berapa? Nah ini kalau yang biasanya itu soal-soal di buku-buku itu yang banyak itu A-nya ini berupa angka. Terus ditanya X dan Y-nya. Maka dengan eliminasi, dengan substitusi langsung ketemu X berapa, Y berapa. Tapi ini seolah-olah ada 3 variabel, 1, 2, dan 3. Dan persamaannya cuma ada 2. Tapi di sini ada kalimat ini. A merupakan bilangan positif terkecil. Sehingga persamaan itu mempunyai penyelesaian bilangan bulat. Nah inilah penyelesaiannya bilangan bulat ini jadikan apa? Jadikan pedoman nanti untuk mencari nilai A, nilai X, dan nilai Y. Coba kita lihat pembahasannya. Tadi persamaannya yang pertama tadi, X ditambah 2Y sama dengan A, terus 2X min Y sama dengan 3. Persamaan yang atas saya kalikan 2. Kenapa? Kalau ini kali 2 menjadi 2X sehingga sama dengan ini. Kalau ini dan ini sudah sama seperti ini, maka bisa langsung dihilangkan nanti dengan pengurangan atau penjumlahan. Kalau tandanya sama dikurangkan, kalau tandanya beda, plus atau min dijumlahkan ya. Jadi kalau atas kalikan 2, ini jadi X kali 2 hasilnya 2X, 2Y kali 2 hasilnya 4Y, sama dengannya tetap ya. A kali 2 sama dengan 2A. Oke ya. Yang bawah dikalikan 1, berarti tetap karena kali 1 ya, tetap ditulis lagi gitu aja. Karena 2X dengan 2X ini sama dan tandanya sama, berarti dikurangkan. Kalau dikurangkan ini hilang. Yang ini, yang Y, ini min dengan min jadi plus. Berarti 4 ditambah 1 jadi 5Y. 2A dikurangi 3. Ini 2A kurangi 3. Berarti Y-nya sama dengan 2A min 3 dibagi 5. 5-nya ini ke bawah ini. Ya. Karena Y bulat,
dari soal tadi, ya ada pernyataan X dan Y itu bulat, bukan pecahan, maka 2A-3 itu sama dengan 5 ya. Dan kelipatan dari 5. Jadi ini kalau ini 5, maka 5 per 5, 1. Kalau ini 10, 10 per 5, 2. Kalau ini 15, bagi 5, 3. Jadi 2A-3 harus kelipatan, harus 5 atau kelipatan 5. Ya. Karena dimintanya tadi A bulat terkecil, maka ini saya samakan dengan 5 aja ini. 2A-5 sama dengan 5. Min 3-nya pindah kanan, jadi 2A sama dengan 8. Bagi 2 semua, 2A bagi 2A, 8 bagi 2, 4. Maka ketemu A-nya 4. Sehingga ini saya masukkan ke sana, ya ke sana. 2A-3 ini A-nya diganti 4, ini 2 kali 4 min 3 bagi 5. Sama dengan 1. Jadi Y0-nya ketemu 1. Dan yang ini saya pakai, yang ini. Pakai yang atas boleh ya, pasti sama hasilnya. Pakai ini saya menjadi apa? 2X min Y sama dengan 3, saya pindah sini. Terus X-nya diganti X0, karena penyelesaiannya tadi diberi nama X0 ya. Enggak masalah. Ini min, tetap min. Y-nya ini diganti 1, ini 1. Y1 ini. Min 1 dipindah ke kanan menjadi 3 ditambah 1 berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti X0-nya 2. Nilai X0 plus Y0, X0-nya 2 tadi, Y0-nya 1, ya dari 2 dari sini, serot, 1-nya dari sini ke sana, serot, 2 tambah 1 sama dengan 3. Jawaban 3 itu adalah jawaban C ya. Nah ini 3, jawabannya C. Jadi di sini kuncinya ada kalimat ini. Persamaan linear punya penyelesaian bilangan bulat. Nah inilah bilangan bulat. Ini jadikan kunci sehingga apa? Nanti A-nya ketemu. Kalau A-nya sudah ketemu, nyari X dan Y sudah mudah ya. Tinggal pakai eliminasi atau substitusi. Oke ya, ini tidak sulit, berarti ini pun harus betul. Cuman butuh pengalaman aja, memanfaatkan setiap soal, memanfaatkan setiap kalimat soal. Baik, kita lihat contoh yang ketiga sekarang. Soal SBMPTN juga tahun 2018 juga. Jika A merupakan himpunan semua nilai C, sehingga sistem persamaan linear ini X min Y sama dengan 1, dan CX ditambah Y sama dengan 1, memiliki penyelesaian di kuadran 1, maka A sama dengan, ada yang tahu enggak? Kalau memiliki penyelesaian di kuadran 1 ini apa maksudnya? Ada yang tahu? Kalau memiliki penyelesaian di kuadran 1 itu berarti penyelesaiannya X positif, Y juga positif. Ya, dari sini, dari kalimat ini. Berarti X-nya positif, Y-nya positif. Berarti kalau yang negatif enggak dipakai nanti. Oke, kita lihat pembahasannya. Persamaan yang pertama tadi, X min Y sama dengan 1. Yang kedua, CX plus Y sama dengan 1. Ini saya eliminasi dengan cara menjumlah. Ini saya jumlah. Kenapa kok dijumlah? Karena ini Y dan Y ini angka di depannya sama, cuman tandanya beda. Satunya min, satunya plus. Kalau satunya min, satunya plus, maka dijumlah. Ya. Kalau di sini min, dikurang. Kalau di sini plus, dikurang juga. Ya, bisa dipahami ya. Maka kalau dijumlah ini X tetap X, plus ini tetap plus, CX tetap CX, min Y ditambah Y hilang ya, hilang. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya, ini sama-sama ada X, sama-sama ada X. Maka saya keluarkan jadi itu. Sehingga di dalam kurung adalah angka di depan X ini berapa ini? 1, itu 1. Angka di depan X ini, C, C-nya ini. Sehingga 1 plus C kali X sama dengan 2. Atau X-nya sama dengan 2 dibagi 1 plus C. Karena X di kuadran 1, maka X itu harus positif. Jadi kalau ini positif, padahal ini positif, maka 1 plus C juga harus positif. Ya toh? Positif bagi positif kan positif.
Jadi 1 plus C harus positif. 1 plus C harus positif itu berarti 1 plus C lebih besar 0. Lebih besar 0 berarti positif. Sehingga satunya kalau dipindah ke kanan, 1 dipindah kanan sana menjadi C lebih besar dari min 1. Berarti jawaban B. Kita lihat jawaban B. Ini C lebih besar min 1. Benar ya. Jawaban B. Oke ya, bisa dipahami ya. Berikutnya yang keempat, ini saya ambil dari soal SIMAK UI tahun 2018. Diberikan sistem A kuadrat X min 3Y sama dengan 1, 4/3 kurung A tambah 3/2X plus kurung 1/A ditambah 1 kurung tutup Y sama dengan 6. Berarti ini ada 2 persamaan ya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Agar sistem tersebut tidak memiliki tepat satu solusi, ada yang paham nggak kalimat ini? Tidak memiliki tepat satu solusi. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Solusi itu penyelesaian. Kalau dikatakan di sini memiliki satu solusi, berarti kedua garis ini dan garis ini berpotongan ya. Kalau tidak memiliki tepat satu solusi, berarti apa? Garis ini dan garis ini sejajar gitu. Ya. Jadi kedua garis ini sejajar. Dari kalimat ini menunjukkan apa? Kedua garis itu adalah sejajar. Kalau sejajar syaratnya apa? Ya, M1 sama dengan M2. M1 sama dengan M2. Kita lihat pembahasannya. Ini persamaan yang pertama tadi, A kuadrat X min 3Y sama dengan 1. A kuadrat X dipindah kanan menjadi ini min A kuadrat X. 1 ini berarti ini plus 1. Min 3Y-nya tetap min 3Y. Semuanya dibagi min 3, maka min 3Y dibagi min 3 adalah Y. Min A kuadrat X dibagi min 3 adalah A kuadrat per 3X. Minnya dibagi min jadi positif ya. 1 dibagi min 3, min sepertiga. Maka gradien, saya beri nama M1, gradiennya ya, sama dengan A kuadrat per 3. Ini A kuadrat itu, ya, M1 itu ini, yang hijau ini. Ya, yang biru ini. Jadi angka di depan X setelah di depan Y-nya 1. Itu namanya gradien. Persamaan yang kedua, tadi ini, yang kedua tadi, diketahui di soal ini ya. Maka X-nya ini dipindah ke sana, yang ada X-nya itu dipindah kanan menjadi ini. Ya. Maka gradien itu agar kalau ingin agak cepat tuh gradien sama dengan M2, ini koefisien X dibagi koefisien Y. Berarti angka yang di depan X dibagi angka yang di depan Y. Angka di depan X ini. Itu. Min 4/3 A plus 3/2. Bisa dipahami ya. Angka yang depan Y adalah ini 1/A tambah 1. Ini 1/A tambah 1. Jadi ini. Dari kalimat ini ya. Terus berikutnya. Ini saya kalikan 6A, saya kalikan 6A. Atas dikali 6A, bawah kalikan 6A. Maksudnya apa? Agar ini loh, A yang di bawah ini bisa hilang. Ya, bisa jadi atas semua. Gitu. Maka ini min 4/3 kali 6, itu 6 bagi 3 itu 2, kali 4 itu min 8 ini. Terus ini A-nya tetap ini, 3/2 kali 6 berapa? Atau ini 6 dibagi 3. Berarti 2. 2 kali min 4. Min 8. Min 8 bagi 2. Min 4. Kali 3. Min 12 ini. Min 12 A. Ini A-nya. Ya. Dari sini A-nya itu ke sini. 1/A dibagi 6A. Sama dengan 6. 1 kali 6A. Sama dengan 6A. Oke ya. Maka tadi dikatakan sistem persamaan tidak memiliki tepat satu solusi. Berarti kedua garis jajar. Kalau sejajar berarti M1 sama dengan M2.
M1-nya tinggal ngambil dari ini tadi, M1 ini, A kuadrat per 3. Maka ini A kuadrat per 3. Terus M2-nya ini berarti diambil dari sini, ini M2, min 8A, min 12 kali A sama dengan 6 ditambah 6A. Hasilnya ini. Ini ada A di sini, saya kasih ini apa? Stabilo biru ini. Maka ini bisa dicoret tinggal A. Oke ya, ini pangkat 2, dicoret 1 kan tinggal pangkat 1. Maka hasilnya A per 3 ya, A per 3 karena kuadratnya sudah dicoret dengan itu. Terus ini saya tulis lagi min 8A min 16, tetap ini min 8A min 16. Ini 6 plus 6A ini saya keluarkan jadi 3. Dikali 2 ditambah 2A. Jadi 3-nya dikeluarkannya. Kenapa dikeluarkan 3-nya? Agar sama dengan kiri ini, yang saya tebeli ini. Maka ini nanti dicoret, hilang, tinggal apa? Ini 2 kali A sama dengan 2A. 2A kali A sama dengan 2A kuadrat. Bisa dipahami ya. Terus ini 3-nya tadi, 3 yang ini sudah dicoret dengan ini, berarti ini sudah hilang, berarti tinggal ini ditulis jadi ini. Min 8A, min 12. Terus ini 2A kuadrat ditulis lagi jadi ini. Min 8A dipindah kiri, min 8 ditambah 2A sama dengan 10A. Bisa paham ya? Oke. Min 12 dipindah kiri menjadi 12. Sama dengan 0. Langsung difaktorkan aja. Difaktorkan jadi 2A plus 6, A plus 2 sama dengan 0. Berarti A-nya min 3 atau A-nya min 2. Sudah selesai. A sama dengan min 3 atau A sama dengan min 2 itu adalah jawaban E ini. A min 2, A min 3. Jawaban E. Oke ya. Jadi kata kuncinya di sini. Tidak memiliki tepat satu solusi itu berarti artinya apa? Sejajar. Kalau sejajar berarti M1, M itu gradien sama dengan M2. Kalau tegak lurus gimana? Syaratnya. Iya, M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke ya. Kita bahas satu contoh lagi, misalnya contoh yang kelima. Soal SBMPTN tahun 2010. Jika penyelesaian sistem persamaan ini ada 2 persamaan, tidak hanya X, Y dan 0,0 saja, artinya apa? Sama, yaitu sejajar dengan contoh 4 tadi, cuman kalimatnya aja beda. Ini penyelesaian dari persamaan ini hanya satu. Nah, tidak hanya satu, tapi banyak. Ya. Kalau penyelesaiannya itu banyak, berarti sejajar atau bisa juga berimpit. Ya. Maka ditanya A kuadrat plus 6A sama plus 17 sama dengan berapa? Kita lihat yang ini saya tulis lagi A plus 3X tambah Y sama dengan 0. Ini ya. Terus Y-nya tetap di sini tulis. Ini dipindah menjadi min 3 A plus 3X ya. Hanya pindah ini ke sana. Gradiennya berarti angka yang di depan X dibagi ini 1. Ini dibagi 1 berarti tetap ini. Min A plus 3. Tahu ya. Terus yang kedua, persamaan yang kedua, yaitu X plus A plus 3Y sama dengan 0. X-nya dipindah ke kanan menjadi min X ini. Gradiennya kayak tadi, M2 ini. Berapa ini? Min 1. Dibagi ini. A plus 3. Bisa ya? Karena dikatakan tadi, penyelesaian sistem persamaan linear tidak hanya X, Y, berarti banyak, artinya apa? Kedua garis itu sejajar. Kalau sejajar kembali seperti nomor 4 tadi, M1 sama dengan M2. M1-nya tadi ini, seret, masuk ke situ, sama dengan M2-nya yang ini. Oke ya. Berarti ini min dengan min ini bisa hilang langsung dicoret ya.
Tinggal ini A plus 3, ini kalikan silang ke sana, kali A plus 3. Sehingga jadi A plus 3 kuadrat. Tahu ya? Ini minnya tadi sudah hilang, berarti tinggal 1. Oke, yang ini diurai jadi A kuadrat plus 6A plus 9. Ini A kuadrat plus 6A plus 9 sama dengan 1. Karena di soal diminta ini A kuadrat 6A tambah 17 itu berapa? Maka ini 9 ini agar jadi 17 diapakan? Ditambahi 8 ya. Ini. Maka yang kiri saya tambah 8, yang kanan asalnya 1 saja ditambah 8. Karena kiri tambah 8, kanan tambahi 8. Oke ya. Maka sekarang ini saya tulis lagi A kuadrat, ini 6A tetap 9 tambah 18 17, 1 tambah 8 9. Maka A kuadrat tambah 6A tambah 17 sama dengan 9. Itu jawaban D ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Di belakang ini ada soal tantangan yang bisa dicoba. Soal UGM, ujian masuk UGM tahun 2009. Ini tidak sulit, ini sama saja dengan tadi mengerjakannya. Dicoba ya. Kalau tidak bisa menghubungi WA pribadi ke sini ya. Bisa menghubungi ke sini, bisa tanya. Oke, itu yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi ini. Semoga ada manfaatnya bagi kalian. Semoga kalian sukses. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.